Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita semua saya jemput kita bangkit berdiri bagi Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Bahwa kasih Tuhan sungguh sangat mulia. Bahkan kasih Tuhan itu sungguh tulus dan sempurna untuk kita semua. Terima kasih Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna. Tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita kembali naikkan pujian ini dari awal, katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi. Oh, lebih dari yang layak ku terima di hidupku, yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kembali kita naikkan pujian ini dari awal, katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbananmu Yesus, amin. Sungguh berharga kau tebus dosa kami. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus,
Tuhan sangat baik bagi kami. Kasih-Mu sangat besar Tuhan bagi kami. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita selalu naikkan syukur di hadirat-Nya. Mari kita selalu membuka hati di hadirat-Nya. Pemeliharaan Tuhan sungguh kita rasakan. Dan kebaikan Tuhan sungguh kita peroleh. Dia sangat baik bagi kita, Dia sangat baik, bahkan teramat baik bagi kita. Mari kita kosongkan diri kita. Minta Tuhan mengisi hati dan pikiranmu. Shana maya rala maya se. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Basado Tuhani, basado Tuhani. Mari angkat suaramu di hadirat-Nya. Basado Tuhani, basado Tuh. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadirat-Nya, katakan basado Tuhani. Basado Tuhan, dirasakan kuasa-Nya. Basado Tuhan, oh, basado Tuhan, basado Tuhan. Katakan basado Tuhan. Sangat baik, haleluya. Basado Tuhani, basado
sekalipun Engkau Allah yang terbaik bagi kami. Engkau Allah yang terluar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami menikmati setiap kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Coba berikan tepuk tangan yang terkuat, yang terkeras. Saya belum mendengarkan suaranya dari depan saudara. Semangat memuji Tuhan. Semangat memuji Tuhan. Kita lambaikan tangan kita bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Bapa yang pernah terbayang segala kebesaran-Mu. Sama-sama katakan. Ya. Tak terbayang kebesaran
semua musuh gemetar. Nikmati pujian ini, imanku tak perlu besar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah keluargaku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Oh, semua musuh gemetar. Yeah. Semua musuh gemetar. Katakan, Yesus Engkau yang selalu bekerja. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dalam mencariku. Sekarang aku sangat memperhatikanku, kesetiaanmu besar di dalamku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah keluargaku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Musuh gemetar. Sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisi kami, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Lagi katakan, bila Kau di sisiku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. Sekali lagi katakan, bila Kau di sisi kami. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dalam mencariku. Sekarang aku selalu memilikimu, kesetiaanmu besar di dalamku. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, dalam mencariku. Sekarang aku selalu memilikimu, kesetiaanmu besar di dalamku. Agar di dalamku, di dalamku. Haleluya, Allah kita dahsyat, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, aduh slow banget dari sini.
Haleluya. Wajah-wajah bahagia saya tengok, ya. Wajah-wajah yang sudah lepas daripada beban-bebannya. Amin. Kita lakukan prophetik hari ini. Aku sudah lepas dari bebanku. 1, 2, 3. Penyakit, beban penyakit, beban masalah apa ya? Masalah jodoh, ya. Masa depan. Tuhan bebaskan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Tahun 2025 kita akan menikmati berkat Tuhan. Amin. Kita berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Ayo kita lakukan prophetik dulu ya. Aku sudah bebas dari bebanku. 3 kali. 1, 2, 3. Aku sudah bebas dari bebanku. Aku sudah bebas dari beban. Sekali lagi. Aku sudah bebas dari bebanku. Haleluya. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendengarkan setiap seruan kami di hadirat-Mu. Sudah sampai ke rumah Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Tetap kita di dalam hadirat Tuhan ya. Tuhan tidak pernah ingkar di dalam setiap janjinya. Tuhan selalu mengingat setiap janji-janjinya kepada kita. Tinggal kita bagaimana kita bisa meresponi suara Tuhan, meresponi hati Tuhan. Mari kita simpan jauh di dalam lubuk hati kita setiap janji-janjinya Tuhan. Bahwa indah pada waktunya kita akan melihat semuanya menjadi baik bagi kita. Amin. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Rasakan pujian ini bahwa janji-Mu menopang hidup kami. Janji-Mu menopang hidupku. Amin. Janji-Mu menuntun langkahku. Di setiap waktu kami Tuhan, Setiap Engkaulah penolong yang kami percayai. penolongku yang aku Terima kasih buat kasih setiamu. terima kasih buat kasih setiamu. Bahwa penyertaan-Mu sangat sempurna sepanjang tahun ini Tuhan. Penyertaan-Mu Yes, janji-Mu tak pernah terlambat bagi kami. terlambat menolong. Katakan bagi Dia dengan sungguh terima kasih. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, katakan Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. tiap tetesan air mata kami Tuhan. Setiap tetes air mata, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku, Penolongku yang aku percaya. katakan bagi Tuhan terima kasih. Terima kasih
atas setiap penyertaan-Mu yang sangat sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, kasih-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan lagi bagi Tuhan terima kasih. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih buat kasih setiamu. Amin. Penyertaan-Mu sangat sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya dalam yang masih, ya dalam yang masih, ya dalam yang labo, ya dalam yang segenap hatimu sembah Dia.
itulah pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, seluruh pujian kami menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Engkau sudah ada bertahta di atas pujian kami. Dan saatnya Tuhan, dalam kami menikmati hadirat-Mu, berkatilah kami Tuhan, jemaat-Mu semua yang hadir, keluarga besar GBI Tanah Merah, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua dan sampai kepada opung-opung semua. Biarlah kami semua diberkati melalui firman kebenaran-Mu Tuhan. Di bulan Natal ini, di akhir tahun 2024 ini, berbicaralah Engkau Bapa, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kok cuma sedikit yang tepuk tangan ya? Maaf kalau saya masih suka keluar air mata ya. Kali kedua ini saya melayani firman tanpa opung gembala bersama dengan kita. Namun saya masih tetap rindu selagi Tuhan masih kasih saya hidup. Saya mau melayani firman-Nya. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita di bulan Natal ini. Puji Tuhan. Kita akan buka dari Yohanes 1. Anginnya kenceng banget ya. Tolong yang ini dimatiin aja bisa. Ya puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dulu kita kepanasan ya kalau ibadah, sekarang malah terlalu dingin. Memang kita manusia ini tidak pernah puas. Ya, kepanasan kita ngeluh, kedinginan ngeluh juga. Memang indah sekali kalau seperti opung gembala almarhum ya. Sebelum dipanggil Tuhan, dia tetap penuh ucapan syukur. Sampai tengah malam pun, hari-hari terakhirnya dia selalu ambil gitar. Biar di rumah sakit juga dan di rumah dia selalu menyembah tengah-tengah malam. Minggu terakhir, waktu ibadah di gereja, Pak Gembala di tempat tidurnya, dia menyembah, mengikuti dari Zoom ya. Secara online itu, dia ikut ibadah, tangannya terangkat, menyembah Tuhan. Hari Seninnya Tuhan panggil. Maaf kalau saya tetap selalu masih membicarakan opung gembala ya. Segala cara sebetulnya saya sudah buat untuk menjauhkan pikiran saya dari almarhum. Dan selalu saya terus diingatkan kata-kata dia. Yang dia tulis karena sudah tidak bisa bicara. Dia masih tulis saat-saat terakhir. Dia minta papan tulis. Dia tulis, tidak ada hubungan orang mati dengan orang yang hidup. Itu artinya apa Pak? Kok ditulis seperti itu? Saya tidak mendapat jawaban. Dia tidak menjawab. Tapi jawabannya itulah setiap saya sedih, setiap daging saya ini, kedagingan saya muncul. Sedih dan seperti saya
mudah sekali sensitif ya. Mudah kesel, mudah sedih. Itu selalu diingatkan. Tidak ada hubungan orang mati dengan orang yang hidup. Sehingga saya minta ampun sama Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Kalau aku belum bisa menerima firman Tuhan itu. Karena daging saya menolak. Karena pikiran saya masih ke dia terus gitu ya. Ya namanya 52,5 tahun bersama ya. 52 tahun setengah bersama dengan beliau. Namun melalui bulan Natal ini saya selalu diingatkan bahwa Yesus Allah kita yang hidup. Dia rela turun menjadi manusia. Supaya kita mendapatkan kekuatan baru, kehidupan baru. Yang lama berlalu, yang baru datang. Amin. Jadi mari kita baca bersama dari kitab Yohanes 1. Saya akan buka catatan saya ya. Kali ini saya catat. Mari kita baca dari Yohanes 1 dari ayat 1 sampai 12 saja. Kita bangkit berdiri aja yuk menghormati firman Tuhan. Supaya semangat. Supaya saya juga jadi semangat. Ayo kita berdiri ya. Kita baca ayat 1 jemaat, ayat 2 saya dan selanjutnya. 1, 2, 3. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Bagi percaya dalam kegelapan tidak menguasai. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang kepadamu. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Bersama-sama, bersama-sama aja. Tapi semua orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terus, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau bukan dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Terakhir, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Amin. Silakan duduk. Oh ya masih ya. Kasih karunia kebenarannya. Amin. Silakan duduk. Oh, ini saya belum naikkan. Puji Tuhan. Silakan. Iya ini rupanya saya baru sekarang terasa beda dengan waktu Opung ini ya. Waktu Opung masih hidup. Semua lupa. Loh kok jadi begini saya gitu ya. Tadi ada yang saya catat aja, udah saya catat, saya hapus lagi. Saya baru buka lagi tadi. Loh kenapa saya hapus gitu loh. Ya, puji Tuhan, tapi ya itu proses. Jadi saya ingatkan buat kalian yang masih muda-muda. Ayo, selagi Tuhan masih beri kekuatan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa terus ya? Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan kita cari dulu yang sono.
baru cari Allah dan melakukan kebenarannya, tidak boleh. Carilah dahulu kerajaan Allah. Makanya kita harus terus juga di rumah, jangan sibuk dengan HP terus. Ayo, Tuhan Yesus sudah dekat datang. Ini nanti firman Tuhan ini tidak akan bisa lagi kita buka. Maka firman Tuhan ini kita biasa-biasakan harus menyatu dalam hidup kita. Karena firman ini dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau kita sudah tahu bahwa firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang turun menjadi manusia, mengapa kita tidak mendahulukan dia? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau di saudara kita ya dikatakan Isa itu sirotol mustaqim, jalan yang lurus. Sedangkan Tuhan katakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan dikatakan di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan ada di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Yesus disebut anak tunggal karena dia turun sebagai manusia. Dia bukan dilahirkan seperti manusia, itu aja bedanya. Dia dilahirkan 1000% manusia, tetapi bukan dilahirkan oleh seperti manusia hubungan suami istri. Maka dikatakan oleh Roh Kudus. Kalau di saudara kita dikatakan ya, saya suka pelajari juga Al-Quran. Di kitab Anisa, di kitab Maryam. Ada beberapa ayat itu. Dikatakan Isa itu ruhullah. Rohnya Allah yang ditiupkan dalam kandungan Siti Maryam yaitu Maria. Maka lahirlah Isa. Dia waktu itu masih perawan Maria. Bukan seperti sekarang ya. Belum diberkati, wah sudah perskot dulu. Iya. Kalau dulu Maria sampai katakan, kalau di ini jelas lagi dikatakan di Al-Quran ya, di kitab saudara kita, Maria katakan, Maryam, loh aku bukan perempuan berzina, aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki, aku bukan pezina dikatakan, kenapa aku harus melahirkan? Apalagi Yusuf ya sebagai tunangannya, dia merasa hidup kudus dengan tunangannya, tidak pernah bersentuhan. Zaman dulu bersentuhan baru udah ada. Sekarang mah ya belum menikah aja udah serumah. Dulu Yusuf hampir pikir untuk dia bukan karena dia marah atau dia kecewa, tapi dia justru menjaga nama baik Maria. Dia ingin meninggalkan. Tapi datang malaikat Tuhan. Hai Yusuf, jangan tinggalkan dia. Karena yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus. Saudaraku, maka dikatakan di sini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia disebut Alfa dan Omega. Tolong air putih ya.
Dia yang awal dan yang akhir. Dan di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi saudaraku, jelas Allah karena mengasihi dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa. Hubungan Allah sudah terputus dengan dunia. Karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Mulai dari yang dilakukan oleh manusia Adam. Mereka terhalau dari Firdaus. Dan dikatakan saat ini siapa yang ada di Firdaus? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan sampai titik terakhir. Dan mereka sekarang sedang beristirahat di Firdausnya Tuhan. Menunggu pengangkatan gereja Tuhan. Orang-orang percaya, orang-orang yang sungguh menjadi pelaku firman Tuhan yang melakukan. Mencari dahulu kerajaan Allah kebenarannya. Sekarang mereka lah yang ada di Firdaus. Amin. Kita pun kalau kita masih dikehendaki Tuhan hidup sampai pengangkatan gereja Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan dah kehendaki sebelum pengangkatan gereja Tuhan kita dipanggil, tapi dalam posisi kita sungguh-sungguh kuat iman kita, maka kita akan bertemu dengan orang-orang percaya Tuhan di Firdausnya Tuhan. Orang-orang yang setengah-setengah, orang-orang yang tidak percaya akan masuk dalam penyiksaan awal. Di neraka awal. Itu bisa kita pelajari dari kisah orang kaya dengan siapa? Lazarus. Orang yang makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Rebutan dengan anjing. Itulah keadaan Lazarus pada waktu dia hidup. Dia terlunta-lunta, makan aja harus nunggu. Sisa-sisa yang jatuh dari meja orang-orang yang makan enak itu. Namun karena Tuhan melihat ketabahannya, kesetiaannya. Waktu Tuhan kehendaki dia harus kembali. Dia ditempatkan di Firdaus bersama Bapak Abraham. Sekarang orang-orang yang percaya sungguh-sungguh ada di Firdaus bersama Bapak Abraham. Namun orang kaya yang setengah-setengah percaya atau mungkin orang yang tidak mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa dia ada jalan dan kebenaran dan hidup. Dia jalan yang lurus. Tapi kita cari jalan yang lain yang menyimpang. Ayo. Kita ikuti jalan yang lurus itu. Jalan kebenaran dan hidup. Saya tidak pernah terlupa waktu khotbah Pak Gembala yang terakhir. Tidak semua orang baik itu masuk surga. Amin. Tetapi orang benar pasti masuk surga. Karena orang yang melakukan kebenaran, yang sudah tahu kebenaran, pasti hidupnya akan baik. Tapi orang baik belum tentu dia itu orang benar. Belum tentu dia itu melakukan kebenaran. Karena Tuhan Yesus sudah katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Isa Al-Masih katakan, akulah jalan yang lurus. Isa Al-Masih, Allah juru selamat. Mengapa kita tidak sungguh-sungguh datang, hanya setengah-setengah, mendahulukan kehendak keinginan daging kita daripada ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya mengingatkan ini buat kita karena ini adalah terakhir ibadah minggu di tahun 2024. Tanggal 1 lusa kita akan beribadah di tahun yang baru. Jadi ini untuk pengingat buat saudara dan saya. Ya, untuk keluargaku yang ada di GB Tanah Merah, ayo. Di tahun yang baru nanti kita harus melangkah dengan hati yang baru, pikiran yang baru, motivasi yang baru. Maka kita, apapun yang kita jalani, kalau Tuhan masih percayakan kita
menjalani hidup di tahun 2025. Tuhan akan bukakan, ya. Maka akan dibukakan segala yang kita rindukan, yang kita minta kepada Tuhan. Ya, di sini dikatakan untuk mengingatkan kita dari firman Tuhan yang dari ayat 1 sampai 14 ini. Dikatakan di sini, saudaraku, kita perhatikan bahwa Allah itu satu-satunya penebus. Dialah jalan seperti yang saya katakan tadi. Tidak ada penebus yang lain. Tidak ada Allah lain yang berjanji bahwa mereka itu bisa, bahwa Allah itu bisa penebus selain Allah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena dikatakan di Yesaya sudah dinubuatkan dari kitab Yesaya 43. Ayo kita buka. Yesaya 43 ayat 1. Sama-sama kita baca. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Enak kan? Dikasih janji ini. Engkau kepunyaanku, kata Tuhan. Kenapa kita tidak datang kepada yang memiliki kita gitu loh. Datangnya kepada kekuatan lain. Datangnya kepada yang merasa bisa menolong kita. Yang menjanjikan menolong kita yang bukan Tuhan. Maka kalau dikatakan di hukumnya Tuhan, jangan ada ilah lain. Jadi sepenuhnya kita harus percaya bahwa Allah kita dalam nama Tuhan Yesus. Allah satu-satunya. Allah kita bukan tiga. Allah kita satu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi di sini jelas dikatakan untuk mengingatkan kita dari kitab Yesaya 43 ini, meneguhkan dari Yohanes 1 sampai ayat 14. Di sini katakan, saudaraku, kita harus meyakini sungguh-sungguh bahwa Allah itu penebus. Allah kita itu adalah Allah penyelamat. Dan kita diingatkan. Dan ini harus kita pegang. Kita berharga di mata Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini, kita ini berharga di mata Tuhan. Kita mulia di matanya. Dan kita adalah ciptaan yang dikasihinya. Jelas dikatakan ini kalau kita perhatikan ayat 1 dari pasal 43 ini, saudaraku ya. Saya akan ulangi lagi. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Kita ini Yakub-Yakubnya Tuhan. Yang membentuk engkau, hai Israel. Ditekankan lagi, hai Israel. Kita ini Israelnya Tuhan. Bukan Israel, bangsa Israel di sana. Tapi itu disebut karena janji Allah kepada bangsa Israel itu menjadi janji Allah buat kita. Amin. Kita disebut Israel karena kita adalah milik kepunyaannya. Israel artinya kita ini menjadi milik kepunyaannya. Jangan takut. Maka di sini dikatakan ada 3 hal. Jangan takut karena kita berharga di mata Tuhan, ya. Dan kita dikatakan Tuhan telah menebus kita karena kita mulia di matanya. Dikatakan juga di sini kita ada ciptaan yang dikasihinya, yang selalu diperbaharui. Ya, engkau ini kepunyaanku. Jadi kepunyaan Tuhan ini, kalau kita punya Tuhan, kita punya anak. Atau punya, enggak usah anak dulu. Kita punya barang yang sangat berharga, kita rasa. Pasti kita akan simpan, kita akan jagain, ya. Apalagi kalau anak. Yang Tuhan izinkan lahir dari kandungan. Saudaraku, pasti seperti apapun anak itu. Kalau terjadi sesuatu
yang tidak sesuai dengan keinginan kita, pasti kita bergumul. Kita pasti berjuang. Bagaimana anak itu bisa hidup benar? Ya memang di akhir zaman ini dikatakan kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Orang tua tidak mengasihi anak, anak tidak mengasihi orang tua, itu sudah terjadi. Tapi itu bukan karena kehendak Tuhan. Itu adalah kehendak iblis, karena iblis tahu waktunya sudah dekat untuk dihukum. Jadi dia membuat manusia itu rusak. Semua yang dirancangkan Tuhan itu dirusak oleh iblis melalui kita manusia. Tetapi manusianya Tuhan yang ada di GB Tanah Merah ini, khususnya yang hadir saat ini, tidak bisa dirusak oleh iblis, tetapi tetap terpelihara oleh Tuhan. Amin. Oleh kasihnya kita tetap terlindung, terpelihara untuk masuk ke tahun yang baru nanti. Saudaraku, jadi kalau kita sudah tahu bahwa Allah kita adalah satu-satunya penebus, satu-satunya penyelamat, ya. Yesaya 43 ini ayat 1 ini, jadikan ayat emas bagiku. Ya. Supaya kita yakin bahwa kita ini milik kepunyaan Allah yang berharga di mata Tuhan. Nah, kalau kita berharga di mata Tuhan, kita melakukan sesuatu yang tidak baik, pasti dong, karena miliknya pasti dijagain. Kalau ada yang kotor-kotor dibersihkan. Nah, iya dong. Jadi kita harus waspada, harus menghargai kasih Tuhan itu. Dengan apa? Hidup kita ini dikatakan, bukankah tubuhmu itu bait Allah? Barang siapa yang merusak bait Allah akan dibinasakan. Itu sudah ada peringatan. Ya, kalau kita tidak taat kepada peringatan itu, ya salah sendiri. Ya, saudaraku. Jadi kita berharga di mata Tuhan, kita mulia di mata Tuhan. Mari kita merelakan diri kita, hati kita untuk senantiasa diperbaharui. Kita ciptaannya selalu mau diperbaharui oleh Tuhan. Saya pribadi meskipun sudah tua begini, sakit ditinggalkan loh, ditinggalkan yang menjadi belahan jiwa kita, sakit banget. Atau mungkin karena terlalu lama ya bersama, saya nggak tahu. Tapi karena saya ada ciptaannya Tuhan, Tuhan mau memperbaharui pola pikir saya, pelayanan saya, semangat saya, dibaharui dengan cara Tuhan, bukan dengan cara saya. Jadi saudaraku, jangan marah, jangan kecewa kalau Tuhan sedang memperbaiki hidupmu. Namanya barang kalau tidak bagus jadinya, yang sudah dijadikan tetapi hasilnya tidak bagus, pasti yang punya barang ini seperti itu tukang periuk, ya, pembuat periuk, pembuat keramik. Kalau dilihat bentuknya tidak bagus, pasti rombak lagi, karena masih bisa dirombak, belum kering, ya, masih bisa dirombak, masih bisa diuntal-untal lagi, ya, dibentuk seperti apa kehendak yang punya ini ahli penjunan ini, ahli periuk ini. Nah, tapi kalau sudah udah kering, bagaimana mau dibalikkan lagi untuk dibentuk? Nggak bisa, paling ya pecah, hancur. Biarlah kita menjadi tanah liat yang gembur, tanah liat yang dibentuk menurut kehendak pembentuknya. Itulah kita. Tapi kalau kita tidak menjadi maunya kita sendiri, tanah liat yang tidak diolah pun susah karena berbatu-batu, berkerikil, itu gambaran daripada hidup kita. Kalau kita punya hati, punya iman yang berkerikil, yang berbatu-batu, yang tidak mau dibentuk, akhirnya akan hancur. Dibentuk tidak bagus, mau dibentuk lagi tidak bisa, paling ya dihancurkan. Ingat, jadi jangan sampai kecewa kalau kita mengalami perbaikan. Hidup kita
pola hidup kita. Karena kita adalah tanah liat di mata Tuhan. Amin. Saudaraku, selanjutnya kita harus ingat bahwa di sini dikatakan dengan kita sudah tahu bagaimana proses kita milik kepunyaan Allah itu tadi dibentuk, diperlengkapi. Maka ayo bangkit. Sebelum berakhir tahun 2024 ini bangkit. Yang selama ini terpuruk, selama ini lemah seperti saya. Saya selalu belajar, sekarang saya tidak pernah ke dokter sejak beberapa Pak Gembala pergi. Saya untuk khusus berobat pemeriksaan yang saya rasakan sakit sekali sekarang ini, saya tidak mau. Saya bilang saya mau melihat, saya mau hubungan dengan Tuhan dulu. Paling saya pergi diajak anak-anak untuk apa? Waktu itu imunoterapi ya di RSPAD. Tapi kalau untuk masalah tulang, masalah yang sekarang yang saya rasakan sangat sakit ini, saya tahankan. Sakitku ini tidak seberapa dengan penderitaan Tuhan. Itu tekad saya. Jadi di dalam pembentukan Tuhan buat saya di dalam masa duka saya sekarang ini. Banyak hal yang saya lihat indah cara Tuhan. Jadi mari saudaraku, ayo kita bangkit. Dengan aku melihat jemaat atau keluargaku di Gereja Bait Tanah Merah ini. Semua bangkit imannya. Waduh, aku bangkit juga pasti. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kalian itu bersemangat, mempunyai semangat, kalau ambisi terlalu kurang bagus ya. Jadi ada kemauan yang indah begitu. Pasti dong, saya akan semangat lagi. Ya, tapi kalau saya lihat ada loyo misalnya ya, tidak bertumbuh, tidak berbuah imannya, bagaimana saya saya tidak perlu dihibur dengan uang, dengan makanan enak, enggak, dengan baju bagus, enggak. Aku sudah bilang kok untuk baju-baju ke depan ini karena aku sudah tidak punya belahan jiwa lagi, sudah pergi. Gak perlu aku baju bagus yang baru lagi. Udah ini baju yang ada yang dia pernah lihat. Itu sampai Tuhan panggil aku. Ditanya, nanti pulang dari Jepang pengen dibeliin apa? Enggak. Apa dibeliin perhiasan atau enggak? Aku udah punya semua. Pak Gembala sudah berikan kebahagiaan yang top bagi saya. Sudah. Sekarang aku melangkah untuk melayani. Tidak ada pikiran lagi untuk biar beli baju bagus atau biar punya uang banyak. Aku pengen uang banyak memang. Pengen uang banyak. Saya dijanjiin, diiming-imingin. Ganti aja mobilnya ya mah, yang lebih rendah supaya mama enak. Enggak, kalau punya uang kasih tabunganku aja. Untuk kupakai untuk melayani. Makanan paling aku makan cuma sedikit. 1-2 macam udah puas, udah nggak bisa lagi nerima badannya. Kalau ada uang taruh di tabunganku untuk kupakai pelayanan. Jadi saya bilang kebahagiaan saya sekarang hanya memberi. Makanya saya katakan, Tuhan aku mau kalau berupa uang aku mau. Karena uang itu akan kupakai untuk pelayanan. Ya saudaraku, saya belum nyadarin setahun sebelum Pak Gembala dipanggil Tuhan. Setiap jalan pagi itu dia selalu minta uang receh. Mulai dari uang 20, 10 sampai 5.000. Kalau 5.000 jangan cuma 1, 4 kek, 5 kek. Emang banyak yang dikasih Pak? Ya banyak. Sampai penuh nanti kantongnya itu baru pergi jalan.
Ternyata itu pemulung-pemulung yang ada di Duren Sawit itu sudah nunggu. Di tikungan-tikungan jalan dan nunggu. Jadi saudaraku, setiap jalan nanti datang. Setiap jalan dia kasih. Nanti kalau ada yang bawa gerobak pemulungannya itu ada anaknya 2 atau 3. Dikasih 20. Tiap hari. Nah sekarang saya rasakan itu. Makanya ada pengamen, ada yang bilang jangan dikasih, dilarang pemerintah. Saya nggak bisa nggak ngasih. Apalagi kalau lagi kita makan di Gading Permai itu. Itu anak-anak orang Batak itu. Ada marga Sinaga, ada marga Gultom. Iya. Kamu orang apa? Orang Batak Opung. Dia tahu bilang Opung. Jadi kamu marga apa? Marga Sinaga Opung. Bah. Mamamu baru apa? Baru Simatupang. Gak ada, untungnya gak ada yang berjuntak. Kalau ada kan aku kasih lebih banyak kali. Tapi dia bukan meminta-minta. Itu bagusnya. Dia jual tisu. 5.000 yang tipis itu. Sehingga kita tergerak. Setiap dia ada di situ pas saya makan di Bintang Gading. Saya selalu masuk kau. Pernah dia makan bersama. Tapi selanjutnya kalau dia lihat. Sini masuk. Enggak Opung, aku dibungkus aja. Jadi dibungkus. Minta nasi goreng apa-apa. Kau pesan aja apa. Bungkus. Ternyata dimakan di luar. Mungkin dengan adiknya atau dengan temannya. Jadi saudaraku, indah loh. Kita melayani. Melayani itu bukan hanya melayani firman. Kemarin ini saya lagi di jalan. Bersama siapa kemarin ya? Lupa saya, coba. Kemarin siapa teman saya jalan bisa lupa. Dengan mamanya Erik, dengan Erik kalau nggak salah. Iya, itu ada. Saya teleponan dengan ketemunya itu di Siloam. Waktu Pak Opung Gembala sakit. Suaminya juga, dia masih muda sekali. Kami kenalan di Siloam. Cantik anaknya, suaminya masih muda juga. Kena kanker paru-paru. Ternyata tadi kemarin itu dia bilang, tante suami saya sekarang udah kena di otaknya. Sekarang udah gak berdaya, hanya tergeletak aja. Lehernya sudah dibolongi kayak om, gak bisa ngomong. Ayo kita berdoa. Saya berdoa dari telepon. Dia bilang, aku juga belum lama opname tante di Siloam. Kamu kenapa? Saya kena apa dia, ada sakitnya. Tapi saya sempat, saya sembuh terus ada Natal di Siloam. Saya ikut Natal tante. Bahagia sekali dia bilang. Puji Tuhan. Dia belum percaya Tuhan Yesus. Tapi dia sangat senang sekali kalau didoakan. Karena kita kita hanya mengatakan bahwa Yesus itu juru selamat. Yesus itu penolong satu-satunya. Yesus itu Tuhan ajaib. Bahkan di kitab saudara kita dikatakan kitab kalian itu. Di situ dikatakan Isa itu bisa membangkitkan orang mati. Isa itu menyembuhkan orang sakit yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Bahkan Isa itu bisa membuat tanah liat, burung dari tanah liat. Dibentuk burung lalu dihembuskan nyawa dalam burung itu. Jadilah burung. Kalau bukan Tuhan mana ada bisa. Nabi mana yang bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Bahkan orang sakit kita sih sering dipakai Tuhan ya untuk menerima mujizat. Tetapi membuat
burung dari tanah liat disembuskan napas ke burung itu jadi burung. Mana ada nabi dari mana? Nabi Abraham, Nabi Adam, tidak ada nabi-nabi yang dari pertama nabi sampai nabi terakhir. Hanya yang dikatakan Yesus. Kalau saudara kita katakan Nabi Isa, tapi Yesus itu bukan nabi, tapi dia adalah Tuhan, Allah penyelamat, Allah pencipta langit dan bumi. Allah dia yang turun jadi manusia menebus dosa kita untuk kita diselamatkan. Untuk penyakitmu, penyakitku, maka dia mati di kayu salib. Maka sampai saat ini, sampai kedatangannya pada kali yang kedua, kuasa penyalipannya, kuasa penderitaannya itu tetap berlaku buat saudara dan saya yang percaya. Kita katakan saja, saya katakan pada saudara kita itu kemarin, kamu selalu sebut aja Yesus yang adalah Isa Al-Masih, yang bisa membangkitkan orang mati, yang bisa membentuk, menjadikan burung dari tanah liat. Tuhan sembuhkan suamiku, katakan itu dengan iman, dengan percaya sungguh bahwa Yesus itu Allah satu-satunya yang bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan orang mati bangkit, apalagi cuma sakit. Saya sempat bertanya, Tuhan, kalau engkau penyembuh yang ajaib, selama ini engkau sudah jawab doaku. Aku kau sembuhkan dengan dengan mujizat. Tumor otak sembuh, bocor jantung Tuhan sembuhkan, kanker payudara Tuhan angkat tanpa operasi. Batu empedu yang harus diangkat empedu, Tuhan hilangkan batunya sehingga aku sembuh sampai sekarang. Sekarang ini aku lagi minta mujizat ini. Tulang-tulang yang di ini ya, dipanggul pinggang sampai kaki. Tapi semua kuserahkan sama Tuhan. Sempat kalau saya pada 2 bulan setelah Pak Gembala pergi, saya terus mengeluh. Kok Tuhan tidak dengarkan doaku ya? Dulu 15,5 tahun yang lalu aku minta kesembuhan bagi Pak Gembala, Opung Gembala, dari kanker usus yang stadium akhir. Kok Tuhan sembuhkan? Ini dia kena kanker lagi, kok Tuhan tidak sembuhkan? Malah Tuhan panggil. Kenapa Tuhan doaku tidak kau kabulkan? Selama ini semua terkabul. Tuhan terus ingatkan. Bukankah pada waktu suamimu itu sakit kamu minta kesembuhan seperti Hizkia? Kalau Hizkia kau berikan Tuhan perpanjangan umur 15 tahun lagi. Sehingga Hizkia yang sudah ditentukan Tuhan untuk mati. Tidak jadi mati tapi panjang umurnya 15 tahun lagi. Berikan suamiku juga perpanjangan umur. Ternyata Tuhan ingatkan itu. Pak Gembala waktu sakit pertama kanker 15,5 tahun yang lalu. Itu yang saya minta. Sembuhkan seperti Hizkia. Tuhan sembuhkan gak? Semua jemaat, semua keluarga kita ini menyaksikan bahwa Pak Gembala sembuh dari sakit kankernya. Dari yang sudah divonis tidak ada harapan. Tapi sembuh. Nah, saya diingatkan supaya saya tidak bersungut-sungut. Supaya tidak kecewa dengan kepergian Opung Gembala. Bukankah kamu 15 tahun yang lalu minta 15 tahun, sudah kukasih 15 tahun. Iya ya. Oh iya benar Tuhan. Tuhan kasih bahkan lebih dari jadi dikasih bonus setengah tahun. 15,5 tahun. Nah, Tuhan rupanya sudah tentukan 15,5 tahun. Toh dulu sudah kukabulkan. Lah akan kutambahkan 15 tahun. Nah, Tuhan rupanya ya sudah dicatat. Nanti udah 15 tahun kukasih bonus setengah tahun aja. Dia akan kembali. Saya jadi teringat kemarin ada baca seperti lelucon tapi ya ada rohaninya ya. Ada seorang wanita, opung-opung ini sakit kanker. Kankernya kanker tumor otak atau kanker payudara. Dia bilang, Tuhan aku pengen sembuh. Ya mintanya gimana dia. Terus datang katanya,
malaikat Tuhan jawab dia. Ya kamu minta sembuh, saya sembuhkan. Sembuhlah dia. Oh dikatakan malaikat itu bilang, kamu sudah dicatat nanti 30 tahun lagi baru kau mati. Wih berarti masih panjang padahal dia sudah masuk lansia. 30 tahun lagi lebih berapa hari gitu. Wah berarti aku masih panjang umur. Nah dalam dia sembuh ini, dia bukan mengucap syukur atau terus memberi dirinya hidupnya melayani. Dia malah merasa, wah masih 30 tahun lagi aku hidup. Akhirnya dalam dia sembuh sehat itu, dia cari dengan teman-temannya mungkin ya, dengan grupnya. Mempercantik diri. Dioperasilah mukanya, dioperasi semuanya jadi muda kembali. Dengan pemikiran, toh aku masih hidup 30 tahun lagi. Karena malaikat sudah memberikan itu janji, itu yang dia pegang. Sehingga dia mempercantik diri, hidungnya dipanjangkan, pokoknya dibikinlah sampai pangling, sampai muka aslinya udah nggak ada yang tahu. Dia nyebrang, pulang dari jalan-jalan atau dari mempercantik diri, dia nyebrang ditabrak mobil, mati. Dia rohnya itu ngomong sama malaikat, lah kamu bilang aku masih 30 tahun lagi, tahu-tahu aku sudah mengurus badanku apa semua, kok malah aku mati. Iya memang kamu tercatat 30 tahun lagi, tapi kan pangling. Kita pikir bukan kamu. Nah kamu kan mukanya sudah berubah. Jadi baru nyadar. Jadi saudaraku ayo, kita kalau yang sakit ayo minta kesembuhan. Yang punya masalah kesulitan minta jalan keluar, minta pemulihan, minta pembaharuan ke tahun 2025. Tetapi dengan catatan, berilah hidupmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Selagi kita masih diberikan hidup kita untuk mempermuliakan namanya. Maka semuanya akan diberikan. Yang kau kerindukan, yang kau butuhkan itu Tuhan selalu akan dengar. Rancanganku bukan kegagalan. Aku selalu waktu 2 bulan setelah Pak Gembala meninggal. Tuhan rancanganmu bukan kegagalan, tapi ini kok gagal Tuhan. Kok dia pergi gitu loh. Tapi aku diingatkan itu tadi. Bukankah kamu udah minta dan ku beri? Pas ini. Jadi sudah dicatat. Ku beri 15 tahun, ku kasih bonus setengah tahun. Tidak bisa nuntut apa-apa sama Tuhan. Sekarang bagaimana hidupmu, perbaiki. Hidupmu yang masih ku berikan. Itu aku ngomong sama diriku. Selagi kau masih hidup. Hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku baru sekarang nyadar. Aku kalau ngelihat lemari antik. Saya hobi antik dari zaman dulu. Karena baiknya suami. Kalau dinas ke daerah, ke Luwuk atau ke Banggai. Pulau-pulau yang jauh. Belum ada pesawat dulu. Waktu kami di Makassar dan di Manado. Belum ada pesawat ke sana. Pesawat terakhir pesawat kecil aja. Tapi sebelumnya itu pakai kapal. Kapal motor yang gak besar lah. Untuk menyeberang ke pulau yang jauh itu. Itu kadang-kadang katanya kalau datang ombak. Bisa itu koper itu dari sana ke sana. Lari sana sini itu koper. Badan pun harus terpaksa di bawah. Digelinding-gelindingkan. Sampai akhirnya kalau pas tugas itu seharian di penginapan dia tidak bisa bangun karena mabuk. Terus ombaknya begitu besar. Itu kalau di pulau-pulau Maluku sana itu. Tapi pulangnya bisa nanti bawa Gucci, bawa barang-barang antik yang zaman Qing Ming ya. Pak Gembala itu rajin bawa.
Sekarang kalau saya lihat lemari itu, ya nggak ada arti ya ini semua. Sekarang merasa tidak berarti. Sekarang kebahagiaan saya bilang sama anak-anak, kebahagiaan saya memberi. Kebahagiaan saya memberi kasih, memberikan waktu, memberikan hati kepada orang yang membutuhkan. Saudaraku, pernah uang saya terbatas. Tapi ada orang yang minta bantuan. Seorang ibu. Kok hati saya tidak bisa nolak. Waduh, padahal uangku kalau aku ambil sekian, ya tinggal sekian. Waduh, aku dapat dari mana? Aku hanya berdoa, Tuhan, aku serahkan Tuhan kepadamu. Besok malamnya saya lagi ditemanin tidur oleh anak, oleh Semi. Mak, masih punya uang? Nih, aku tunjukkan. Tinggal segini. Ya, dah saya kirim. Dah lihat. Haleluya, saya bilang. Langsung loh, hanya beda sehari tok. Makanya saya nggak khawatir. Kalau memang ada, kenapa tidak? Toh mati seperti Pak Gembala, cincin satu atau apapun tidak bisa terbawa. Enggak. Yang bisa kita bawa hanya yang harus kita pertanggungjawabkan nanti kepada Tuhan. Yaitu seperti yang dikatakan Pak Gembala itu terakhir dia khotbah. Kita harus hidup dalam kebenarannya. Dengan hidup dalam kebenarannya, maka buahnya akan baik. Akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Jadi itulah keluargaku, anak-anak cucuku, saudaraku. Ayo, utamakan menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah menyenangkan hati kita. Kita aja yang gak nyadar. Selalu banyak nuntut. Kalau masih diberikan hidup sederhana, mengucap syukur. Saya waktu masa kecil saya dibawa merantau. Masa kecil saya waktu di Kisaran, saya adalah anak yang berbahagia. Karena apa? Lahir dan hidup di kompleks rumah sakit. Di perumahan rumah sakit Katerina di Kisaran. Lahir saya di situ. Umur 3,5 tahun diboyong ke Semarang. Disitulah awal mulai orang tua saya hidup prihatin. Sampai akhirnya saya menikah. Dan saya melihat seorang ibu yang tidak pernah dia minta-minta. Dalam kondisinya yang begitu prihatin. Dengan bapak saya umur 49 tahun sakit jantung yang sudah parah. Sudah terkena sarafnya. Tapi dia selalu pergi pelayanan. Bapak saya itu Sintua. Sampai mama saya bilang, nanti kamu jatuh lagi kamu baca agenda. Kan kalau di Sintua, kalau di HKB itu baca agenda ya. Nanti kamu jatuh dari langgatan itu malu. Ya lebih baik lagi kalau aku mati di langgatan. Jawabnya gitu. Pernah ibu saya enggak mau ke gereja gara-gara bapak saya melayani di mimbar. Daripada aku lihat dia nanti jatuh, malu aku. Tapi mama saya pergi ke pasar. Dia ditegur Tuhan. Pergi ke pasar zaman dulu belum ada bimoli yang di botol atau di ini ya. Dulu kalau beli minyak goreng itu botol literan, taruh di botol. Botolnya ini udah dibeli isi minyak, dia taruh di kantongannya, diginikan. Tahu-tahu lagi milih-milih apa, tumpah itu minyaknya membasahi seluruh tubuhnya. Baru dia nyadar, aku ditegur Tuhan. Aku mending tidak lihat dia jatuh di langgatan, mending aku ke pasar, tapi di pasar akhirnya ditegur Tuhan. Jadi ibu saya itu pendoa yang membuat saya termotivasi. Pendoa dan setiap apa yang didoakan dia minta
peneguhan dari Alkitab. Misalnya saya mau dapat jodoh, itu dia minta Tuhan berikan jodoh buat anakku. Nanti Tuhan kasih. Orang yang mengasihi Tuhan akan diberi jodoh. Ada itu ayatnya. Itu dia catat, ditulis. Kamu akan dapat jodoh nanti yang bagus. Tuhan akan kasih. Sehingga saya menikah itu umur 20 kurang. Dapat jodoh, cinta pertama dan terakhir. Saya tidak pernah pacaran. Tidak pernah pacaran. Iya. Pacaran pertama ya dia. Pertama pernah mau dikenalin dengan seorang akabri tingkat terakhir. Dia datang berliburan di sepupu saya di Malang. Saya pas di Malang. Ya berkenalan, rupanya dia sudah naksir saya. Rupanya naksir itu terus mau cium aja. Mudah-mudahan kalau masih hidup biar dia dengar ya. Zaman dulu tapi. Lah orang baru kenalan, ngobrol-ngobrol. Orang-orang tua ngobrolnya di meja tamu, di meja ruangan tamu. Saya ngobrolnya di meja makan berdua. Tahu-tahu dia datang mau cium saya, lari saya. Saya teriak. Gitu, jadi saya malah diketawain sama mereka semua. Terlalu polos banget katanya. Orang pengen lebih pendekatan begitu dicium gak mau. Ya gak mau lah, orang baru kenalan di situ tanya-tanya, tahu-tahu terus mau mencium. Emangnya siapa? Gitu ya. Ya kaget saya, lari spontan gitu, lari tinggalkan dia. Sampai dia pulang, saya gak ketemu lagi sama dia. Ya, puji Tuhan. Marga Silain itu aku ingat. Iya, Marga Silain. Silain itu Tampu Bolon ya kalau gak salah ya. Nah itu, jadi masa lalu itu kalau kita di dalam Tuhan, saya sejak masa kecil saya, karena melihat figur ibu saya, pendoa. Saya dari kecil sudah pendoa. Dan itu saya tanamkan buat anak-anak cucu saya. Supaya rajin berdoa. Di jalan dimanapun kamu, kelihatan saya begitu dulu. Karena saya dinas di rumah sakit tentara. Jalan saya itu dari rumah, saya dapat uang saku, uang jalan karena saya tidak mau di asrama. Dapat uang beras, dapat uang lauk pauk, LP ya, dapat uang saku. Tapi saya tidak mau pakai ini untuk sendiri. Saya kasih sama ibu saya. Saya mending jalan. Jadi kira-kira rumah sakit itu dari sini kira-kira ke ujung Rawamangun sana lah mungkin. Ya. Ke pasar Rawamangun sana. Itulah jauhnya. Saya jalan. Tapi sepanjang jalan itu aku melihat orang kiri kanan. Saya diam. Tapi lidah saya ini bergerak-gerak mendoakan. Setiap ada orang yang kayaknya kasihan gitu. Bisa saya mendoakan. Itu saya masih remaja. Artinya saya masih sekolah bidan waktu itu. Waktu itu taraf sekolah bidan itu masih SMA ya. Jadi kira-kira waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Tapi aku sudah terbeban mendoakan orang lain. Bahkan di jalan itu mendoakan orang tua saya, mendoakan saudara-saudara saya. Dan buahnya bisa saya terima di masa tua saya. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang takut akan Tuhan akan diberkati. Amin. Sampai kepada anak cucunya akan perkasa di bumi. Klaim ini janji Tuhan. Jadikan ini doa profetik bagimu. Ucapkan terus. Karena firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Sekali dia berfirman, dia melakukan kehendaknya jadi. Itu kata firman. Jadi semua yang disampaikan ini, saudaraku, biarlah ini menjadi pengingat, menjadi kekuatan buat kita, bekal buat kita untuk menjalani tahun 2025. Untuk kita siap. Dikatakan di sini dikatakan saudaraku bahwa
kita harus berserah kepada Tuhan. Kedua, kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Dan dalam segala kegiatanmu permuliakan nama Tuhan. Jangan mempermuliakan, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jadilah terang. Di mana kakimu berpijak, di situ kau diberkati dan menjadi berkat. Itu harus kita katakan sebagai doa kita. Tuhan, di mana kakiku berpijak, di mana anak cucuku kakinya berpijak, di situ mereka diberkati dan jadi berkat. Dimanapun Tuhan, biarlah namamu yang kupermuliakan. Jangan aku mencuri kemuliaanmu. Selalu kita harus terus ini ke hidup kita. Supaya kita menjaga ini. Jagalah dirimu. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi supaya kehidupan yang diberikan Tuhan itu terpancar dalam kehidupan kita. Ayo. Harus kita menyadari dan kita berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan segala hal dan dalam segala kegiatan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi selalu kita tekad semuanya ini untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Hamba-Mu berhenti berkata-kata Roh Kudus, tapi Engkau tidak pernah berhenti merestorasi hidup kami, memperlengkapi kami. Sehingga kami menjadi manusia-Mu yang berharga di mata-Mu. Dan kami boleh juga Tuhan senantiasa dalam seluruh kegiatan kami menghargai kasih-Mu, kuasa-Mu, kedaulatan-Mu. Sehingga kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Biar setiap apa yang kami kerjakan dikerjakan oleh keluarga besarku ini, GBI Tanah Merah. Semua yang hadir pada siang ini, biarlah semua apapun yang dilakukan dikerjakan. Masuk ke tahun 2025 nanti Tuhan. Kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.